Solok Selatan, a hidden paradise of Minangkabau, a place where the beauty of nature and culture become a harmony. The culture heritage still exists because it is preserved by local people. They bring the art become alive by presenting its beauty to keep it everlasting. In this village, the values of tradition melted in the beautiful landscape of Seribu Rumah Gadang. It's not only about the wonderful culture and nature, it's also about unique traditional food that always served on every special day. A simple food with unforgettable taste because it is made by love. The awesome blue sky invite us to enjoy the view with the fresh air. It brings a good vibe and peaceful mind. There are hot springs arise from this land. It's relaxing. A wonderful green land laying under the blue sky, leading us to a heaven way, a little heaven on a beautiful land. A hidden lake on the top of the hill. A hidden waterfall in a dense forest. A religious heritage that always filling the soul. A hidden cave with colorful walls. A campground on the land, above the clouds. All of these amazing destinations are endless adventure for all young souls. Stay for your life discovery, a place that feels like home. Solok Selatan, heart of Minangkabau. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, hari ini Jumat 22 Maret tahun 2019, Festival Seribu Rumah Gadang yang kedua kalinya secara resmi saya buka.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akmal Rashid. Dan saya Resta Fatwa. Salam budaya. Salam pariwisata. Solok Selatan untuk Indonesia. Solok Selatan adalah kabupaten yang terletak di bagian timur Sumatera Barat yang terus berkembang dengan keindahan alamnya yang mempunyai daya tarik wisatawan dari dalam maupun luar negeri. Solok Selatan juga terkenal dengan tempat wisata dan keindahan alamnya yang melimpah. Salah satunya adalah wisata air terjun. Di jorong Sungai Lambai, Kenagarian Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan, terdapat salah satu objek wisata yang mampu menarik wisatawan, yaitu air terjun Tangsi 4. Tetesan air mengalir deras, membuat suasana sunyi pecah. Di muru air terjun terselimuti hangatnya sinar matahari, membuat suasana layaknya surga dunia. Air terjun Tangsi 4 memiliki 2 tingkat. Air terjun tingkat pertama dengan ketinggian sekitar 15 meter dan tingkat kedua memiliki ketinggian sekitar 10 meter. Keelokan dan keindahan rupa air terjun ini mengisyaratkan bukti sejarah dan kejadian alam yang menakjubkan. Konon, kabarnya di tempat inilah seorang tokoh perempuan Minangkabau, Mande Rubiah, yang semasa remajanya menghabiskan waktunya mandi di tempat yang sangat elok ini. Objek wisata Goa Batu Kapal ini terletak di Kenagarian Sungai Kunyit Barat, Kecamatan Sangir, Balai Janggo, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Memasuki pintu gua, pengunjung akan langsung takjub dengan suasana batu stalaktit dan stalagmit yang memanjarkan warna-warni yang begitu indah. Gua ini ditemukan oleh pekerja kebun pada tahun 1984. Gua Batu Kapal memang mempesona dengan suasana seniman batu berbagai warna, alam dan hawa sejuk ilmu. Menurut cerita masyarakat sekitar, goa ini dulunya sebuah kapal yang terdampar yang akhirnya menjadi batu karena bentuknya menyerupai kapal. Stelatit atau beberapa yang menggantung dari langit-langit gua. Kapur itu membentuk corak dan barisan warna yang indah dipandang mata. Susunan bebatuan itu membentuk ruang-ruang yang luas dan bertinggi. Keelokan budaya yang sedemikian agama membuat ranah Minang secara cantik dipandang, namun mempunyai filosofis kehidupan yang akan dikenang. Rumah gadang ini berlokasi di Nagari Abai, Kecamatan Sungai Batanghari, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Ketika Anda masuk ke daerah ini, wisatawan akan langsung disuguhkan pemandangan menakjubkan. Beberapa rumah gadang ini tak kalah indahnya dengan rumah gadang di daerah lain yang ada di Sumatera Barat. Mendatangi rumah gadang Melayu Segintir. Rumah ini dibangun mulai dari 1972 dan baru selesai pada tahun 1975. Rumah gadang ini dimiliki secara turun-temurun dengan cara diwariskan. Bangunan ini milik Datuk Semajolelo yang bersuku Melayu Segintir. Menurut ahli waris, kerajaan rumah adat 21 ruangan ini ada kaitannya dengan rumah gadang suku Melayu yang ada di Morowabu. Rumah gadang 21 ruangan ini tidak lagi digunakan sebagai hunian, tetapi digunakan pada saat upacara-upacara adat tertentu. Panjang rumah adat ini 84 meter dan memiliki kamar tidur sebanyak 21 unit. Selain itu, rumah gadang ini memiliki 14 ujung rumah runcing sebagai ciri khas bagi suku Minangkabau. Makna dari 14 menara adalah menyatakan jumlah suku yang ada di Kenagarian Abai.
Tatanan adaikko sejatinya ndak lapo ade hujan dan indak pulo lakang dek pane. Adaik jan bak cando baju, makin dipakai makin lusuh. Bak cando tabu, makin ka ujung makin hamba. Tapi bak adaikko katiko dipakai, nyo makin rancak. Air terjun ini terletak di Jorong Sungai Kapur, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Jika teman-teman ingin mengunjungi air terjun ini, maka waktu tempuh tidak hanya pemandangan hijau dan mempunyai suhu udara yang sangat sejuk. Objek wisata ini didirikan pada tahun 1990, terletak di kaki Gunung Kerinci di atas ketinggian 600 hingga 1300 mdpl, sehingga suhu udara yang dihasilkan membuat semua orang tidak berdaya untuk menghirup kesegarannya. Kebun Teliki ini memiliki luas sekitar 2022 hektar dan merupakan kebun teh terluas di dunia, mampu menghasilkan kurang lebih 4.800 ton per tahun, di mana 10%-nya diimpor ke luar negeri. Puncak Camintoran ini berada di ketinggian 1240 meter di atas permukaan laut. Karena lokasi inilah tempatnya sejuk, ditambah lagi tujuan utama dibangunnya tempat ini sebagai lokasi perkemahan dan juga objek wisata. Luasnya mencapai 16 hektar. Puncak Camintoran ini berada di Golden ARM, Nagari Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Suhu dingin di tempat ini mencapai 12 derajat Celcius. Sebagai bumi perkemahan, tempat wisata Solok Selatan ini memiliki fasilitas yang sangat memadai. Sudah ada tempat istirahat, gazebo, dan sarana memudahkan lainnya. Ditambah lagi ada banyak tempat spot foto di tempat ini.
Air terjun ini berjarak sekitar 50 meter dari air terjun Karangbolong. Air terjun Lembah Sunyi memiliki ketinggian sekitar 8-10 meter. Keindahan alam yang pesona dan memanjakan mata, keelokan budaya bahasa santun tertata, ragam olah rempahnya terasa melekat di indera rasa. Kabupaten Solok Selatan terletak bagian timur Provinsi Sumatera Barat dan diresmikan pada tahun 2004 silam. Terkenal sebagai nagari 1000 rumah gadang, suasana perkampungan tempo dulu yang masih asli saat Anda mengunjungi Nagari Kota Baru yang berjarak 150 km dari Kota Padang, ibu kota Provinsi Sumatera Barat. Memasuki Nagari Kota Baru, pengunjung akan menyaksikan perkampungan Minangkabau masa lampau. Ratusan rumah adat Minangkabau atau rumah gadang di kiri kanan sepanjang jalan. Perkampungan sebagian besar masih asli terawat loh. Pemandangan rumah bagonjong yang artistik mampu menghilangkan penat dan capek setelah menempuh perjalanan nan panjang. Memakan waktu 3,5 jam dari Padang. Tak sulit menemukan kawasan yang pernah dibangunkan lokasi syuting film layar lebar di bawah lindungan Ka'bah yang diangkat dari novel Buya Hamka. Luar biasa, cagar budaya yang tersembunyi di ujung ranah Minangkabau. Inilah surga tersembunyi tanah air, mengenang budaya untuk kedaulatan pariwisata dalam merajut pesona Indonesia.
Traveler Indonesia, selamat datang di Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat. Kabupaten ini terletak di bagian timur Provinsi Sumatera Barat dan diresmikan pada tahun 2004 silam. Terkenal sebagai Nagari Seribu Rumah Gadang. Suasana perkampungan tradisional Minangkabau tempo dulu yang masih asli akan terasa saat Anda mengunjungi Nagari Koto Baru yang berjarak 150 km dari Kota Padang, ibu kota Provinsi Sumatera Barat. Memasuki Nagari Koto Baru, pengunjung akan menyaksikan perkampungan Minangkabau masa lampau. Ratusan rumah adat Minangkabau atau yang disebut dengan rumah gadang di kiri kanan sepanjang jalan perkampungan sebagian besar masih asli dan terawat loh. Pemandangan rumah-rumah bagonjong yang artistik ini mampu menghilangkan penat dan capek setelah menempuh perjalanan panjang, memakan waktu sekitar 3,5 jam dari Kota Padang. Tak sulit menemukan kawasan yang pernah digunakan sebagai lokasi syuting film layar lebar Di Bawah Lindungan Ka'bah yang diangkat dari novel Buya Hamka. Setelah memasuki pintu gerbang, deretan rumah gadang di kiri kanan jalan seolah menjadi pagar betis dan siap menyambut pengunjung yang ingin menikmati pemandangan rumah adat Minangkabau yang penuh ukiran berfilsafah tersebut. Dengan segala keaslian perabotannya dan segala isi rumah gadang, kini para pengunjung dapat menikmati rumah gadang menginap dengan harga yang sangat ekonomis. Pemerintah Solok Selatan mencoba mengemas kekayaan objek wisata budaya tersebut menjadi sebuah destinasi unggulan di Provinsi Sumatera Barat. Rumah-rumah gadang, khususnya rumah gadang adat, saat ini banyak yang tidak berpenghuni. Rumah-rumah tersebut digunakan hanya untuk acara-acara adat saja. Mereka juga akan disuguhi atraksi tarian-tarian tradisional serta panganan asli Solok Selatan. Luar biasa, cagar budaya tersembunyi di ujung ranah Minangkabau. Inilah surga tersembunyi tanah air, mengenang budaya untuk kedaulatan pariwisata dalam merajut pesona Indonesia. Kali ini tiba saatnya ke juara pertama, kategori kampung adat terpopuler. Langsung kita panggil kepada 1000 Rumah Gadang. Kembali pada Bapak Perdana Menteri dan seluruh penyelenggara. Ya, kawasan 1000 Rumah Gadang berada di Jorong Koto Baru, Kenanggiran, Muara Labu, Kecamatan Sungai Paku. Lokasi ini berjarak tempuh sekitar 4 jam melalui jalur darat dari Kota Padang, Sumatera Barat. Dan di kawasan wisata rumah 1000 Rumah Gadang ini pengunjung dapat melihat dan menikmati secara langsung keindahan artistik dari rumah gadang sebagai rumah adat dari masyarakat Minangkabau. Teman saya akan
rumah tradisi, rumah adat yang sangat cantik dan sangat indah sekali. Dan sebagai bagian dari perawatan kekaguman tersebut, saya pada hari ini mencanangkan revitalisasi total kawasan 1.000 rumah gadang di Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Tadi pagi saya sudah perintah Pak Menteri, tolong diselesaikan tahun ini. Dan nantinya revitalisasi ini sekaligus merupakan prototipe untuk rumah gadang yang ada di Sumatera Barat. Revitalisasi Nagari 1.000 Rumah Gadang Solok Selatan. Kabupaten Solok Selatan merupakan salah satu di antara 19 kabupaten kota di Provinsi Sumatera Barat dengan wilayah seluas 3.346,20 km persegi. Berbatasan langsung dengan Provinsi Jambi, Solok Selatan berjarak sekitar 135 km atau sekitar 3,5 jam perjalanan darat dari pusat kota Padang, meskipun baru diresmikan pada 2004. Wilayah Kabupaten Solok Selatan mencakup kaki pegunungan Bukit Barisan dan memiliki sejumlah objek wisata alam, sejarah, dan budaya. Terdapat sebuah kawasan yang dijuluki sebagai Nagari 1.000 Rumah Gadang, terletak di Nagari Koto Baru, salah satu wilayah di Kabupaten Solok Selatan. Nagari 1.000 Rumah Gadang adalah nama yang disematkan oleh Mutia Farida Hatasuasono, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dalam Kabinet Indonesia Bersatu pada 2008. Pada kawasan ini terdapat 130 unit rumah gadang, yang diantaranya berusia ratusan tahun yang masih ditinggali. Salah satu ikon pada kawasan Nagari 1.000 Rumah Gadang, yakni Rumah Gadang Gajah Maram, yang dibangun pada 1794 silam. Rumah ini berfungsi untuk berbagai upacara adat, seperti pengangkatan gelar dato, musyawarah pemangku adat, pernikahan, dan kematian. Selain untuk upacara adat, beberapa rumah gadang di kawasan ini difungsikan sebagai homestay dan tempat wisata. Rumah gadang atau rumah godang adalah nama untuk rumah adat Minangkabau yang merupakan rumah tradisional dan banyak dijumpai di Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Rumah ini hanya boleh didirikan di kawasan yang sudah memiliki status sebagai nagari. Oleh masyarakat setempat, rumah ini disebut juga dengan Rumah Bagonjong, atau ada pula yang menyebut dengan Rumah Baanjuang yang dibangun secara gotong royong sesuai tradisi. Rumah gadang berfungsi sebagai tempat tinggal keluarga besar dan mempunyai ketentuan-ketentuan tersendiri. Jumlah kamar pada rumah ini bergantung kepada jumlah perempuan yang tinggal di dalamnya. Rumah gadang biasanya dibangun di atas sebidang tanah milik keluarga induk dalam suku atau kaum dan hanya dimiliki serta diwariskan dari dan kepada perempuan pada kaum tersebut secara turun-temurun. Rumah gadang memiliki keunikan bentuk arsitektur pada bagian atap yang runcing dan menyerupai tanduk kerbau dan di bagian ujungnya ada anting-anting. Pada umumnya bagian depan rumah gadang memiliki satu tangga dan pada dinding penuh dengan ukiran ornamen bermotif akar, bunga, daun serta bidang persegi 4 dan genjang. Sementara dapur terletak terpisah di bagian belakang rumah. Arsitektur rumah gadang juga memperhitungkan desain yang tahan gempa. Seluruh tiang rumah gadang tidak ditanamkan ke dalam tanah, tetapi bertumpu di atas batu datar yang kuat dan lebar. Seluruh sambungan pertemuan tiang dan kasu besar tidak memakai paku, melainkan memakai pasak yang terbuat dari kayu. Di halaman depan rumah gadang biasanya selalu terdapat 2 buah bangunan rangkiang untuk menyimpan padi. Pada sayap kanan dan kiri bangunan terdapat ruang anjuang tempat pengantin bersanding atau tempat penobatan kepala adat. Biasanya surau kaum dibangun di dekat rumah gadang yang berfungsi untuk tempat ibadah, tempat pendidikan, sekaligus tempat tinggal lelaki dewasa kaum yang belum menikah.
berdasarkan rekam jejak sejarah dan budaya yang penting serta bernilai tinggi di Kabupaten Solok Selatan. Pemerintah melalui Balai Pelestarian Cagar Budaya atau BPCG Provinsi Sumatera Barat, Riau dan Kepri saat ini menetapkan Kabupaten Solok Selatan sebagai kota wisata dengan kawasan Seribu Rumah Gadang sebagai kawasan cagar budaya di dalamnya. Dengan program kerjasama antara pemerintah provinsi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jenderal Cipta Karya berkomitmen untuk mendukung pelestarian dan penguatan fungsi kota pusaka yang otentik, produktif, dan berkelas dunia di Kabupaten Solok Selatan. Ayo ke Solok Selatan, Nagari Seribu Rumah Gadang.
berwisata merupakan sebuah hal yang paling sering dilakukan seseorang untuk mengisi waktu liburnya. Selain untuk menyegarkan pikiran, dari rutinitas sehari-hari, berwisata juga dapat menambah ilmu pengetahuan di berbagai tempat yang telah dikunjungi. Di Solok Selatan, terdapat banyak sekali tempat wisata yang dapat dijadikan destinasi untuk liburan. Biasanya, tempat wisata ini menyuguhkan segudang kelebihan yang dapat menarik wisatawan untuk datang berkunjung. Mulai dari pemandangan panorama yang indah, kebudayaan, dan kecantikan air terjun yang menawan. Berikut 6 destinasi surga wisata alam Solok Selatan. Nomor 6, Camintoran. Lokasi wisata ini terletak di wilayah Golden, Kecamatan Sangir, Padang Aro. Camintoran merupakan sebuah panorama yang indah dan keromantisannya. Puncak Camintoran berada di ketinggian 1240 mdpl. Di samping itu, Camintoran memiliki sejarah tentang kebun teh yang ditanam oleh Belanda pada saat penjajahannya. Sampai saat ini masih ada pohon teh setinggi 2 meter di lokasi wisata Camintoran. Keindahan wisata Camintoran sangat populer di wilayah Solok Selatan. Selain itu, lokasi ini sangat cocok sekali untuk kegiatan berkemah bersama keluarga maupun kerabat. Wisata ini terletak di bawah kaki Gunung Kerinci, sehingga udara di wisata ini sangat sejuk. Wisata ini juga memiliki kebun bunga dengan berbagai macam jenis-jenis bunga yang indah dan memukau. Selain itu, di tempat wisata ini menyediakan pondok untuk beristirahat dan villa dengan desain yang unik. Number 5, Kawasan Seribu Rumah Gadang. Kawasan Seribu Rumah Gadang adalah objek wisata budaya di Nagari Koto Baru, Kecamatan Sungai Pagu, Muaro Labuh. Dinamakan kawasan Seribu Rumah Gadang karena di wilayah ini terdapat banyak rumah gadang Minangkabau dalam berbagai bentuk ukuran. Pada tahun 2017, kawasan ini dinobatkan sebagai kampung adat terpopuler di Indonesia. Number 4, Kebun Teh Liki. Kebun Teh Liki ini terletak di Sungai Lambai, Solok Selatan, memiliki luas 2025 hektar dan merupakan kebun teh terluas di dunia. Kebun Teh Liki ini juga menyediakan kafe di area kebun teh untuk bersantai dan menikmati keindahan hamparan kebun teh yang luas di bawah kaki Gunung Kerinci. Number 3, Air Terjun Tansi Ampe. Air terjun Tansi Ampe menyajikan pemandangan yang indah, dikelilingi bukit-bukit dengan pohon yang rimbun, sehingga hawa dan udara terasa sejuk, yang mampu menghilangkan penat selama perjalanan menuju destinasi wisata air terjun Tansi Ampe. Air terjun Tansi Ampe memiliki 2 tingkat. Tingkat pertama memiliki tinggi 15 meter dan tingkat kedua dengan tinggi 10 meter yang berjarak 5 meter dari air terjun tingkat pertama. Serta air terjun ini memiliki kolam dengan debit air yang tenang dan kedalaman air yang cukup untuk para pengunjung berenang.
feel the shock waves. Number 2. Istana Raja Balun. Istana Raja Balun yang diperkirakan sudah berusia kurang lebih 600 tahun. Bagi wisatawan yang ingin menambah wawasan sejarah, mungkin wisata ini bisa jadi salah satu pilihan untuk menambah wawasan sejarah. Istana ini berupa rumah gadang dengan 8 atap gonjong, 2 anjung, dan dindingnya yang penuh dengan ukiran yang didominasi warna merah, hijau, dan kuning. Ada 5 jendela di istana ini sebagai perlambangan rukun Islam. Sekeliling istana ini memiliki halaman yang asri dengan berbagai tanaman yang warna-warni, disertai kolam yang dihias dengan patung burungnya. Menurut cerita, Putri Ros Dewi Balun, putri dari generasi ke-16 Raja Tuanku Rajo Bagindo. Pada zaman Belanda, istana ini sempat dibakar, namun ajaibnya tidak hancur menjadi abu, namun tetap bentuknya seperti semula. Hanya tiangnya saja yang bekas terbakar. Penyebab dibakarnya karena kolonial Hindia Belanda menganggap tempat ini menjadi basis tentara Republik Indonesia. Number 1. Puncak Laras. Destinasi wisata Puncak Laras terletak di Pinang Awan. Merupakan destinasi wisata kebun bunga yang berada pada ketinggian 1100 meter di atas permukaan laut. Selain bisa berfoto-foto dengan bunga yang cantik, setelah sore hari pengunjung akan dapat melihat sunset yang sangat indah. Biaya masuk ke dalam area kebun bunga ini, Anda hanya akan membayar Rp5.000 untuk satu orang pengunjung. Di dalam kebun bunga Puncak Laras juga menyediakan berbagai jenis makanan dan minuman dengan harga normal. Beberapa bangunan Puncak Laras terbuat dari kayu dengan desain kekinian seperti pondok, kursi, dan meja. Standing tall, fear I weighed the person you